Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan materi biologi menggunakan whiteboard seperti biasanya, tapi di video kali ini adalah vlog pertama saya. Kita akan belajar bareng tentang lumut ya. Biasanya kan kita mengamati lumut itu kan lewat gambar yang ada di buku paket dan juga ada di PPT, tapi kali ini kita akan lihat secara langsung bagaimana sih struktur lumut itu. Oke, don't go anywhere. Sebelum kita amati lumut, saya jelaskan dulu ini tempatnya di mana sih. Jadi ini tempatnya di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, yang mana daerahnya ini tembus dataran tinggi, jadi sangat cocok untuk pertumbuhan lumut karena sangat lembab ya gitu. Ya, jadi sebenarnya di sebelah kiri saya ini adalah Gunung Merapi tapi nggak kelihatan, dan sebelah sana sebenarnya adalah Gunung Merbabu tapi juga nggak kelihatan karena mendung. Oke, kita lihat yuk. Oke, kita sudah sampai di tempatnya ya. Jadi lokasinya ini adalah di depan rumah saya ya, di sini ya. Kalau di daerah saya nyebutnya galengan, tapi nggak tahu bahasa Indonesia yang galengan apa ya. Oke, jadi di sini sudah ada macam-macam lumut. Ini dia. Oke, sebelum kita masuk ke pembagiannya, kita kenali dulu ciri lumut ya. Jadi ciri lumut itu yang pertama, dia hidup di tempat lembab ya. Jadi kebanyakan di dataran tinggi. Kemudian yang kedua, akar, batang, dan daunnya tuh semu atau tidak sejati. Makanya dia dikatakan peralihan dari Talopita ke Cormopita. Nah, Talopita ini adalah tumbuhan bertalus. Maksudnya apa? Tumbuhan yang belum punya akar, batang, dan daun. Contohnya adalah gagang. Sedangkan Cormopita itu adalah tumbuhan berkormus. Dia sudah punya akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, si lumut ini dia dikatakan peralihan dari Talopita ke Cormopita. Kenapa? Karena dia sudah punya akar, batang, dan daun tapi masih semu ya. Jadi akar, batang, dan daun dari lumut ini tidak sejati atau masih semu gitu. Kemudian bagian yang menyerupai akar ini disebut dengan rhizoid. Jadi lumut itu ada 3 jenis ya, ada 3 kelas. Pembagiannya ini didasarkan pada struktur tubuhnya atau bentuk tubuhnya. Yang pertama namanya adalah Hepaticopsida atau lumut hati, yang kedua adalah Bryopsida atau lumut daun, dan yang terakhir adalah Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, jadi ini bentuk lumutnya. Yang kita bahas pertama adalah lumut hati. Yang mana sih lumut hati? Ya, jadi yang dikatakan lumut hati itu adalah yang ini. Nah, kenapa dikatakan lumut hati? Karena bentuknya itu seperti hati. Mana bentuk yang seperti hati? Nih, ini bentuknya seperti hati ya. Jadi ciri lumut hati atau Hepaticopsida ini, yang pertama dia tubuhnya seperti lembaran, kemudian bagian tepinya ada yang berlekuk ya. Ini yang menyebabkan tubuhnya berbentuk seperti hati. Kemudian pada beberapa spesies itu terdapat gemakap atau piala tunas. Mana itu gemakap? Nah, ini yang disebut dengan gemakap. Ini gemakap ya, ini juga gemakap. Nah, gemakap ini fungsinya untuk reproduksi vegetatif gitu. Itu Hepaticopsida atau lumut hati. Nanti kemudian yang dikatakan lumut daun, itu bentuknya yang seperti daun ya, yang ini ya. Ini lumut daun ya. Nah, ini sporanya, yang kuncup-kuncup di atasnya ini adalah sporanya, sporangium. Jadi yang kayak gini, yang bentuknya seperti daun, ini adalah lumut daun. Nah, lumut daun ini ini paling banyak ya, atau jumlahnya paling mendominasi dari ketiga kelas, lumut hati, lumut tanduk, dan juga lumut daun. Jumlah yang paling banyak itu adalah lumut daun ya. Jadi yang kayak gini ini jumlahnya ini paling banyak. Kemudian yang terakhir itu adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Yang mana sih yang lumut tanduk? Nah, jadi yang lumut tanduk itu seperti ini. Ini lumut tanduk ya. Kenapa dikatakan lumut tanduk? Karena bentuknya ini mirip seperti tanduk. Ya, spora. Bagian penghasil sporanya ini mirip seperti tanduk ya. Ini bisa dilihat. Ya, ini lumut tanduk.
kita lihat lagi. Nah, ini lumut mandu. Ya, ciri lumut itu gametofitnya selalu di bawah atau sporofitnya selalu menumpang pada gametofit. Jadi ini bisa dilihat yang hijau tua ini gametofit, nah yang ke atas ini adalah sporofitnya. Gitu. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang lumut hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen yang positif. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.